Apakah tunanetra kalau mimpi itu jadi bisa ngeliat? Mah, Pak, kalau punya cucu penyandang disabilitas, kumaha? Justru yang bisa melihat menjadi minoritas. Ya, nama aku Fatan Ramadan Dinia. Biasa teman-teman manggil, ada yang Fatan, ada yang Patan atau Han-Han. Domisili di Bandung. Rutinitas sehari-hari saat ini saya bekerja di salah satu komunitas yang bergerak di bidang layanan jasa pendidikan, khususnya pendidikan bagi penyandang disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu saya sempat kuliah di jurusan namanya pendidikan luar biasa, ganti nama jadi pendidikan khusus, yang memang secara disiplin ilmu mempelajari tentang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Kalau untuk saya pribadi masuk kuliah itu jujur kesasar, tapi ya bisa dikatakan nyaman dalam ketersesatan, atau pas waktu nyasar tuh malah jadi nyaman, karena saya tuh jadi waktu lulus SMA daftar ke berbagai perguruan tinggi negeri nggak keterima terus. Akhirnya ya saya merasa cigana orang teh emang bodoh. Akhirnya ada perguruan tinggi ini yang terakhir mengadakan ujian seleksi mandiri. Saya ikut, nyari passing grade yang ada di bawah, nggak di atas, karena mawas diri lah, nggak pinter-pinter banget. Nah, ada namanya tuh pendidikan luar biasa. Wah, luar biasa ya waktu daftar. Akhirnya saya daftar dan keterima. Masih inget pertama daftar ulang itu langsung disambut sama kakak-kakak himpunan dan dikasih fotokopian yang isinya tuh tulisan braille untuk tunanetra dan abjad bahasa isyarat A, B, seperti itu, tapi dalam bentuk gambar. Saya kaget, ini untuk apa? Lalu dari kegiatan himpunan itu diperkenalkan tentang penyandang disabilitas. Di situ pertama kaget, wah kok ya seperti ini nggak tahu banget gitu, belum ada interaksi sebelumnya. Akhirnya saya melanjutkan kuliah, ada tugas-tugas observasi ke sekolah ataupun ke asrama-asrama penyandang disabilitas. Nah, di situ dapat value yang memang titik balik mungkin kenapa saya nyaman di lingkungan ini, karena di sisi lain saya merasa ternyata keceriaan, hakikat hidup tuh bermacam-macam. Tidak bisa serta-merta kita itu menilai dari, maksudnya makna kehidupan itu tidak bisa menilai dari apa yang dilihat. Toh ada yang tidak bisa melihat, memaknai hidupnya juga sangat dalam. Jadi kehidupan itu bagi saya pada saat di situ memang sangat kompleks, heterogen, dan banyak yang kita tidak tahu gitu. Mungkin sekarang saya beranggapan saya termasuk ableism, dalam artian menganggap saya sempurna dan sebagainya. Tapi dulu memang saya merasa, ternyata punya mata untuk melihat, punya fisik yang dikatakan normal atau sempurna, itu kerap kali dilupakan gitu. Ada yang unik, saya waktu jadi mitra bakti atau
volunteer di kegiatan Pertuni. Pertuni itu Persatuan Tunanetra seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tunanetra itu berkumpul dalam kegiatan Munas, Musyawarah Nasional Keorganisasian di Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta. Di situ di dalam sebuah aula, saya masih ingat pembukaannya tuh sama wapresnya tuh masih Budiono. Justru yang bisa melihat menjadi minoritas, volunteer aja gitu ya sama beberapa pemateri. Nah dari situ ternyata konsep sodakoh ataupun memberikan hal itu tidak hanya uang, tapi penglihatan kita pun bisa diberikan. Contoh ya, saya ketika mendampingi jadi safety guide atau pendamping awas gitu, bahasanya kita yang melihat itu orang awas itu jadi mendampingi, dan seperti itu saya merasa oh penglihatan saya jauh lebih bermanfaat ketika menjadi mitra bakti atau volunteer kegiatan mereka. Dan waktu itu tuh volunteer itu tidur di kamar hotel yang juga tunanetra bareng-bareng peserta. Waktu itu saya masih ingat dengan 2 orang tunanetra dan saya bapak-bapak gitu. Saya datang karena saya juga baru waktu itu, maksudnya mahasiswa awal, datang ke sebuah kamar. Dari situ kan kamar hotelnya bagus, jadi yang kalau mau masukin listrik tuh harus pakai kartu. Saya dengan polosnya ngomong, "Pak, nyalain ya lampunya." Dan dia ngejawab, "Dinyalain dimatiin juga sama aja." Dan saya emang gak bisa ngeliat. Di sisi lain saya ada ngerasa salah. Alah, ini ungkapan-ungkapan yang nggak boleh, ini ungkapan yang menyinggung. Tapi si bapaknya sangat enjoy, relax. Satu waktu saya ke orientasi biar bapak-bapak ini tahu ruangan kamarnya, kasur di mana, meja di mana, kamar mandi di mana. Di dinding-dinding itu ada kaca, ada hordeng, tirai. Bapak itu tuh yang memegang tirai, lalu, "Patan," bilang ke saya, "ini jendela." "Iya Pak, jendela." Saya buka jendela. Waktu itu kebetulan di Jakarta tuh ya cuacanya cerah lah, bagus. Saya buka tuh ada ya gedung-gedung tinggi, genteng-genteng rumah penduduk. Pokoknya pemandangannya cukup bagus. Saya nggak buka. "Oh," kata si bapak yang tunanetra ini, "pemandangan ini kelihatan?" "Iya Pak." "Oh, coba ceritain, deskripsiin apa yang kamu lihat ke saya." Nah dari situ saya maksudnya di kamar itu cuma saya yang bisa melihat pemandangan sebagus itu, dan bapak itu meminta saya untuk menceritakan. Saya jadi merasa gimana caranya biar si bapak teh ngerasain kenikmatan saya ngelihat dari atas. Saya masih ingat itu kamar lantai 5, ngelihat gitu kota Jakarta. Nah di situ juga saya gening, punya mata tuh nikmat pisan. Tapi di sisi lain bukan dalam artian yang tidak bisa melihat itu tidak nikmat, cuma saya lebih nikmat karena penglihatan saya, atau saya mencoba agar fungsi penglihatan saya bisa dirasakan oleh si bapak itu yang tidak bisa melihat. Kerap kali ya kita nggak konteks bersyukur, nah memang kudu gitu gitulah, memang harus seperti itu. Jadi nanti oh ya dari situ juga saya meyakini yang diberikan itu tidak harus berbentuk materi, bau itu makanan, minuman, apalagi uang, nggak harus. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya, tenaga, tangan, kaki, ya bisa digunakan untuk hal-hal berbagi. Ya waktu kuliah itu di jurusan saya itu memang ada spesialisasi atau konsentrasi berdasarkan klasifikasi penyandang disabilitas. Ada tunanetra yang tidak bisa melihat, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa dan tunalaras. Nah untuk memilihnya itu memang berdasarkan minat atau kesukaan pribadi. Kebetulan saya memilih peminatan tunanetra karena hal yang pertama tuh saya ada baca dalam sebuah penelitian gitu waktu itu tuh
80% manusia belajar ataupun mengakses informasi itu melalui visual, dan sisanya itu melalui indera lain. Jadi visual itu berperan sangat besar tentang informasi. Kita tahu jarak, warna, bentuk dengan hanya melihat. Nah, di sisi lain saya berpikir bagaimana orang yang terhambat dalam penglihatan bisa mengakses informasi itu. Nah, pertamanya tertarik dari situ. Lalu ngobrol-ngobrol juga, ada dosen waktu itu yang mengatakan bahwasannya makanya ada dosen saya yang kebetulan juga penyandang tunanetra. Nah, dari situ saya lebih minat untuk memilih tunanetra. Di sisi lain, tunanetra itu punya huruf braille, bisa mengakses, membaca dengan menggunakan indera perabaan. Lalu ada juga orientasi dan mobilitas. Jadi tunanetra itu bisa mengetahui lingkungan dengan indera pendengarannya, indera penciumannya. Contoh misalkan datang ke sebuah tempat di perjalanan, benar-benar mengetahui sebelah kanan itu jalan raya karena suara mobil yang dominan dari arah kanan, katakanlah. Jadi memang dari situ, wow, 80% lewat mata, dan ketika mata itu ditutup dia harus mengalihkan semuanya ke indera yang masih berfungsi. Nah, dari situ saya mulai tertarik kenapa memilih untuk mengambil konsentrasi tunanetra. Ya, setelah lulus kuliah itu saya langsung ke sekolah formal negeri, sekolah luar biasa atau SLB, dan langsung mengajar anak-anak tunanetra dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Ngajar di situ, mengajar hal-hal dasar seperti bagaimana biar anaknya bisa baca dengan huruf braille tentunya. Lalu orientasi mobilitas itu belajar biar anak-anak itu melakukan kegiatan berjalan dan sebagainya dengan menggunakan tongkat putih, ciri khas tunanetra. Dari situ belajar, dapat 1 semester ya mengajar, bekerja di sekolah itu. Hal yang menarik sebetulnya ketika mengajar tunanetra itu tidak bisa menggunakan kata-kata yang bentuknya abstrak, dalam artian itu, ini, sebelah sana, sebelah situ. Itu nggak bisa. Jadi kayak misalkan contoh misalkan nama anaknya Roni kesana, sana teh mana, karena kan mana sana teh gitu. Terus ini bentuknya seperti ini teh mana gitu. Jadi memang pembelajarannya tuh harus benar-benar konkret dan ya katakanlah sebisa mungkin bisa diakses melalui taktual atau diraba. Itu juga saya dapat pengalaman ketika belajar anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD, belajar tentang persegi, lingkaran, persegi panjang. Itu memang harus konkret, ada bentuknya. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Contoh misalkan pertanyaan, Pak, pesawat itu besar atau kecil? Saya bilang besar. Oh, bisa kelihatan ya Pak kalau lagi terbang, tapi kok nggak ada suaranya? Saya juga, jadi memang pertanyaan-pertanyaan dasar yang memang harus dideskripsikan betul-betul agar mudah dipahami oleh anak yang tidak bisa melihat. Seperti misalkan kucing, ayam, itu harus terdeskripsikan dengan baik agar tidak menjadi salah arti atau salah bagaimana pemikiran mereka menggambarkan itu. Sama halnya kalau ada ya istilah lawas itu, kalau tunanetra memegang ekor gajah, maka gajah itu seperti ular ya, ekor gitu. Ketika memegangnya kaki ya hanya seperti pohon, batang pohon.
Jadi memang harus secara keseluruhan, baik itu melalui miniatur ataupun hal-hal yang konkret nyata seperti itu ya. Yang menarik memang dengan anak-anak atau dengan tunanetra itu seperti itu. Dan saya juga seperti menanyakan, banyak belajar kayak bagaimana sih kamu bermimpi, karena kan ya anggapannya apakah tunanetra kalau mimpi itu jadi bisa ngeliat atau bagaimana. Saya menanyakan, dan ternyata tidak semua tunanetra itu benar-benar tidak melihat, dalam artian gini, karena kita bisa melihat maka mengidentikan tunanetra itu gelap, padahal gelap itu karena kita tahu terang. Tapi kalau yang lahir dari kecil tunanetra kan ya memang seperti itu. Lagi pula memang hanya menurut ada pas kuliah itu masih ingat cuma 10% tunanetra yang benar-benar literally totally blind. Sisanya itu masih ada penglihatan, sisa penglihatan. Meskipun itu light perception atau cahaya persepsi. Kayak kita kalau lagi merem, misalkan ini lampu merem ke sini dengan ke sini ada bedanya. Nah, itu tuh light perception, persepsi cahaya. Nah, notabene memang tunanetra juga ada bisa membedakan ketika dia menghadap ke luar yang lebih terang atau ke dalam ruangan yang lebih gelap, itu ada. Jadi saya juga di sisi lain ada juga yang low vision, dalam artian ketika membaca itu harus benar-benar dekat. Ada yang harus pakai kacamata tebal atau kaca pembesar seperti itu sih. Jadi memang pas belajar di sekolah formal itu memang statusnya saya guru mengajar, tapi di sisi lain yang saya rasa input yang sangat besar itu justru saya yang belajar di lapangan gimana ini tentang anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra. Dan yang menariknya juga waktu pertama ngajar itu SLB-nya itu SLB umum, jadi ada tunarungunya atau tuli, ada yang tunagrahita, ada yang autis, dan ada yang tunanetra. Jadi saya juga untuk interaksi secara sekolah umum itu banyak berinteraksi dengan siswa-siswa lain, tapi kalau untuk mengajar benar-benar memang di kelas tunanetra. Kalau pelajaran atau pelatihan tentang bagaimana melakukan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, memang ada pembelajarannya. Cuma yang sangat dititik beratkan adalah contoh misalkan ketika saya belajar huruf braille, itu dosen itu selalu menekankan bukan agar saya bisa membaca braille dalam artian benar-benar menggunakan tangan, tapi lebih kepada bagaimana saya bisa mengajarkan braille. Lalu kita juga ada mata kuliah OM, orientasi mobilitas, yang ditutup matanya, kita berjalan mengelilingi lingkungan kampus. Tapi prinsipnya bukan supaya kita menjadi tunanetra, tapi lebih kepada tahu perspektif atau perasaan tunanetra ya. Dengan kita tidak melihat, maka harus seperti apa. Tidak bisa, awas jangan ke sana atau ke sini. Contoh halnya kalau memberikan ya arahan ke tunanetra tentang kanan kiri. Misalkan ya Akang sama saya berhadapan nih. Misalkan Akang posisinya tunanetra, saya minta Akang ke kanan. Harusnya kanan Akang. Iya, bukan kanan saya yang ke sini. Jadi misalkan sebelah kanan saya itu jurang, sebelah kiri saya tempat yang aman, pas nyuruh ke kanan ya Akang saya nyuruhnya harusnya ke Akang ke kanan, padahal itu kiri saya. Nah, jadi perspektif semacam itu. Lalu kemudian bagaimana ketika merasakan di sebuah tempat, kita merasakan oh ini jalanan nanjak, jalanan turun, itu memang terasa oleh telapak kaki yang memang tiba-tiba telapak kakinya lebih gini,
atau nanjak seperti ini, terus bagaimana menaiki tangga, bagaimana memutar. Jadi lebih kepada bukan untuk menjadi tunanetra, tapi lebih kepada agar bisa merasakan perspektif tunanetra sehingga bisa mengajarkannya. Hal-hal lain memang yang unik itu ya ini karena memang ketidaktahuan, nggak salah juga, cuma ada hal lucunya kayak masih ingat di kantin kampus lagi pada nongkrong, kita ada tunanetra jalan, lalu dia nabrak meja kantin itu yang diisi tongkrongan bukan sama anak pendidikan khusus. Mungkin nanya si tunanetra itu tuh di mana, misalkan tempat A, titik A. Si anak itu tuh dengan sopan bagus cuma tidak tepat. Oh, kapalih ditu nunjuk, maksudnya nah udah useless teka pake gitu untuk tunanetra nunjuk. Tapi ya memang itulah ketidaktahuan dan kebiasaan kan. Jadi bagus sopan sebelah sana, tapi bukan itu useless gitu. Seperti itu sih hal-hal tentang bagaimana kita memperlakukan atau memberikan layanan ke tunanetra. Kalau untuk kesulitan waktu mengajar, memang salah satu keterampilan guru tunanetra itu harus hebat atau benar-benar detail dalam mendeskripsikan sesuatu agar siswa ataupun ya anak-anak tunanetra ini bisa dengan baik atau mendekati hal yang nyatanya gitu tentang sesuatu yang dideskripsikan. Contoh misalkan saya waktu itu masih ingat menjelaskan perihal benua Amerika, jadi mata pelajaran IPS tentang benua-benua itu kan menggunakan peta timbul yang bisa diraba seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya yang memang sangat objektif. Di sisi lain saya belum pernah ke Amerika, jadi itu kan nggak bisa menjelaskan patung Liberty itu seperti ini katakanlah, di New York tuh kayak gini. Ya kita bisa lewat gambar ya, oh orang lagi gini, warna hijau, obor. Nah, mendeskripsikannya kan gambar orang, bahkan tidak sedikit yang memperagakannya gitu. Katakanlah bersikap posisi seperti ini, lalu kemudian anak-anaknya suruh megang, ini posisinya kayak gini, oh seperti itu. Banyak yang hal-hal seperti itu. Contoh kodok melompat, mungkin gerakan melompat akan mudah diakses oleh penglihatan. Ya tadi fungsi 80% penglihatan itu. Tapi bagi anak-anak tunanetra yang memang kita harus jongkok dulu misalkan, lalu dipegang sama anak-anak. Oh, posisinya gini, jongkok itu. Lalu melompatnya ya dipegang, oh ada dorongan. Jadi memang harus tergambarkan berdasarkan deskripsi yang sangat detail, juga hal yang bisa dirasakan, yaitu salah satunya dengan taktual tadi. Kalau merasa bosan berkecimpung di dunia pendidikan, ada aja, cuma lebih kepada hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhannya, dalam artian berbicaranya income gitu. Kerap kali ya salah satu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan di sebuah lembaga formal ini, waktu itu status saya honorer, juga memang ke hal-hal yang seperti itu. Tidak naif lah, saya juga perlu penghasilan yang lebih. Cuma kalau untuk bagaimana menangani atau belajar dengan anak berkebutuhan khusus, saya merasa setiap pertemuannya, setiap harinya itu selalu ada hal yang menarik, yang bahkan merubah mood. Jadi pandangan-pandangan anak, cara anak belajar atau memandang kehidupan tuh memang ya bikin kabita lah. Aduh kok happy gini gitu. Kerap kali memang yang nggak asik tuh dunia-dunia orang dewasa gitu. Anak-anak mah ya asik aja gitu, menarik.
memandang sesuatu tuh bermain, dunianya dunia bermain, nggak bisa nggak apa-apa gitu. Memang, nah di situ saya juga belajar ternyata kita tuh jangan menjadi guru anak-anak, tapi lebih kepada teman main atau mentor gitu, yang tidak mendikte anak harus A, B, C, tidak gitu, tapi silahkan. Cuma kalau ada yang tidak tepat dan sebagainya, ya kita hanya meluruskan aja. Toh mereka juga akan hidup dengan caranya, dengan rezekinya, dengan jalan hidupnya, dan pasti dengan zamannya, kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya juga kalau untuk ya saya juga berkecimpung di dunia pendidikan yang non formal, banyak orang tua yang sangat memberikan contoh untuk saya kelak ketika berkeluarga gitu, punya anak. Pandangannya bahwasannya anak, mau anaknya katakanlah tidak pandai menghitung atau matematik, tidak menjadi persoalan yang besar gitu. Karena saya merasa waktu SD, murid pintar itu murid yang pandai berhitung, murid yang pandai berbahasa Inggris. Tapi sekarang ya saya menemukan orang tua yang ketika anaknya katakanlah tidak secepat anak lain ketika berhitung, tapi dalam hal katakanlah musik, melukis, itu yang disupport. Dan di situ saya dapat insight, oh ternyata nanti kalau saya jadi orang tua harus benar-benar apa kebutuhan anak dan apa minat anak, bukan minat saya sebagai orang tua. Pengalaman sedih pernah, tapi lebih kepada ya waktu kalau jadi mahasiswa kan suka ya P2M gitu, kayak kegiatan-kegiatan kampus yang mana melihat kondisi anak yang katakanlah seperti menjadi aib keluarga, di mana anaknya itu banyak luka atau borok yang terlihat tidak diurus, lalu disembunyikan, ya kalau bahasa kita dipasung. Terus main ke beberapa asrama di Bandung, asrama-asrama penyandang disabilitas, yang ketika saya nanya akte lahir tuh nggak ada, nama pun dikasih oleh penjaga asrama karena benar-benar ditemukan misalkan di perempatan lampu merah anaknya anak tunagrahita misalkan dengan hambatan intelektual, dia diambil. Dan karena kita juga SLB itu kerap kali mengurus hal-hal yang seperti itu, karena kan kalau administrasi negara kalau mau kuliah atau melanjutkan sekolah harus ada identitas pribadi, ya nama orang tuanya nggak tahu. Nah terkadang itu sih yang hal yang sedih, lebih kepada ya dia dibuang oleh keluarganya. Mungkin si anak itu ya orang tuanya menganggap anak dengan kondisi demikian menjadi aib keluarga. Dan nggak sedikit juga saya menemukan keluarga yang divorce, ya bercerai karena kondisi anak yang seperti itu. Memang saya juga belum punya pengalaman ke arah sana, cuma yang jadi value bagi saya masih belum menikah, kerap kali saya menanyakan ketika berpacaran, itu salah satu pertanyaannya gitu. Kelak suatu saat kita ditakdirkan untuk memiliki anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, apa yang akan kamu lakukan? Dan saya pernah menanyakannya ke orang tua saya. Jadi saya nanyain. Jadi karena pengalaman-pengalaman itu, saya menanyakan, Mah, Pak, kalau punya cucu penyandang disabilitas, kumaha? Gitu. Ya orang tua, atuh, ya astagfirullah, ulah atuh ngadoa teh sebener.
ya itu manusiawi ya, normal lah hal-hal ketakutan itu. Pun saya juga ditanyakan, mah tentu akan ingin anak yang baik gitu, tapi dalam artian penyandang disabilitas pun tidak menjadi anak yang tidak baik gitu. Kerap kali saya juga merasa menjadi orang yang munafik ketika menyemangati orang tua penyandang disabilitas untuk menerima anaknya. Di sisi lain saya menolak ketika mendapat itu. Nah, saya menanyakan itu kepada, ya kalau nyari pacar atau nyari calon istri, dan termasuk sudah menanyakan ke orang tua, karena saya ingin ketika suatu saat memang saya dipercaya untuk mendapatkan anak penyandang disabilitas, saya ingin keluarga saya selesai, biar kita fokus bagaimana memberikan fasilitas terbaik untuk anak saya yang dalam kondisi penyandang disabilitas. Memang ini hal yang kompleks pisan lah. Bahkan saya pernah nanyain ke teman kuliah saya, dan dia sudah punya anak dan sebagainya. Saya menanyakan, dan jawabannya pun bagi saya hal yang wow. Tak tahu ini dimasukin atau enggak. Cuma dia si orang tua nate, ya teman saya itu ngomong, Patan, saya mah sampai berdoa, ya Allah, lebih baik saya nggak punya anak daripada punya anak penyandang disabilitas. Nah itu kan persepsi ya, maksudnya pemaknaan gitu. Cuma bagi saya, udahlah cukup orang teh unggal poe panggih barudak penyandang disabilitas anu dipiceun lah, tidak diakui oleh keluarga atau orang tua yang malu gitu. Tapi ketika saya seperti itu, ya jangan gitu. Saya bakal ngerasa jadi orang nu munafik pisan ketika saya dapat anak penyandang disabilitas. Katakanlah anak saya nanti misalkan tubuhnya tidak sempurna, lalu kemudian saya gontai, wah keluarga. Nah makanya saya juga dapat value ini tuh, salah satu pertanyaan yang harus dijawab ketika saya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, calon istri saya, bahkan calon mertua saya pun harus saya ajukan pertanyaan ini. Ini jadi saya seperti semacam poin yang harus terpenuhi, karena kedisabilitasan itu, bahkan kita juga kelak mungkin akan menjadi disabilitas, tidak menutup kemungkinan, entah itu oleh usia, penyakit, ataupun tragedi, kita tidak ada yang tahu. Ya, makanya ini harus, bagi saya ini harus ya untuk ke jenjang pernikahan, bagi saya hal ini harus diselesaikan dulu. Bagaimana kesepakatannya, bagaimana moral atau value pandangan terhadap penyandang disabilitas, karena suatu saat tidak bisa menjamin kita tidak akan memiliki anak penyandang disabilitas. Yang pertama, setelah beberapa tahun awal terjun atau terlibat dalam lingkup pendidikan luar biasa atau penyandang disabilitas itu, yang pertama merubah pandangan saya ke penyandang disabilitas. Yang asalnya penyandang disabilitas itu harus dikasihani, iba, itu yang pertama enggak ya. Dan yang menariknya adalah kalau sekarang mah banyak ada stand up komedian penyandang tunadaksa dan penyandang tunanetra. Sekarang itu udah mulai banyak lah. Bahkan yang kategori di TikTok itu kan dark joke kayak yang nggak punya tangan tapi sama teman-temannya di heureyan tentang tangan gitu. Dan memang sense of humor tuh ada juga gitu. Jadi kerap kali kita tuh ya memandang penyandang disabilitas itu kayak ya kita katakanlah manusia yang bukan penyandang disabilitas, terus memandang enggeus mah misalkan enggeus mah teu nempo nya tunanetra terus mabok deui misalkan. Sebetulnya kalau bagi saya pribadi itu ranah moral yang ya udah tidak serta-merta ketika dia tunanetra maka dia tidak boleh minum minuman keras gitu. Da eta mah beda deui.
lalu kemudian tidak serta-merta dia tidak sempurna secara fisik, dalam artian terus pergi ke masjid lantas menjadi hal yang wah gitu. Toh pada prinsipnya kalau memang ya katakanlah dia seorang muslim, mau tunanetra mau enggak tetap minum minuman keras mah nggak boleh kan. Dan tetap ada juga yang minum minuman keras, maksudnya soleh dan tidak soleh, baik dan jahat, itu tidak ada kaitannya dengan kondisi disabilitas. Cuma kerap kali saya merasa itu selalu dikaitkan. Jadi orang yang normal nyopet itu jahat, orang disabilitas nyopet eta lebih jahat, kesannya gitu, padahal enggak juga gitu. Orang normal mabok eta nakal, orang penyandang disabilitas mabok eta lebih nakal juga nutuber jadinya. Nah kerap kali saya tuh merasa ente oge hal-hal yang seperti itu. Nah tapi di sisi lain juga hal yang wah kayak ya dia tunanetra tapi pandai bermain gitar, main piano karena pendengarannya yang baik sehingga dia lebih peka terhadap notes atau notasi-notasi musik. Memang ada pengaruhnya, dalam artian tidak terdistrak oleh hal-hal yang diakses oleh visual. Jadi ketika dia mendengar, benar-benar mendengar, fokus, nggak ada gangguan dari penglihatan. Cuma tetap kalau untuk pandangan saya ada proses pembelajaran di situ, ada proses pendidikan di situ. Jadi tidak serta-merta juga yang tidak bisa melihat otomatis jago bermain musik. Ada juga kok yang enggak bermain musik. Jadi lebih kepada stereotip mungkin ya. Saya punya kisah, ada bapak-bapak teman ngajar waktu itu. Dia tunanetra. Kebetulan dia punya keterampilan vokasional certified itu pijat massage. Satu waktu dia itu mijat gitu biasa. Mungkin karena pengalaman mijatnya, bukan karena tunanetranya. Pengalaman mijatnya itu dia merasa memang tubuhnya yang ya suhu tubuhnya dan sebagainya yang sudah wah ini sakitnya sakit keras. Maksudnya ada ke arah sebentar lagi meninggal gitulah. Nah dia ngobrol ke temannya yang bukan tunanetra, Bu Ima Rupina mah mau alami Bu si Ima gitu. Akhirnya bener kejadian konyol nate. Sehingga ada anggapan si bapak ieu tunanetra nu jago mijat juga tahu kedatangan maut. Nah, selalu ada kaitan-kaitan seperti itu. Padahal mah hal itu didapat karena pengalaman menjadi tukang pijat. Jam terbang bukan karena tunanetra nah gitu. Jadi ya eta lucu matak cenah sok aya nu sieun di pijatku saya. Nah, ya memang stereotip seperti itu yang kerap kali lucu tapi ironis gitu. Lalu ada juga ya saya pernah di SLB, salah satu SLB di Kota Bandung, anak siswa tunanetra, kebetulan juga ada autisnya, jadi multiple gitu, tunanetra dan autis. Dia sangat pandai bermain piano, sangat pandai, tapi main pianonya tuh berdiri, nggak duduk, dengan gerakan-gerakan yang tidak seperti pemain piano pada umumnya. Nah itu juga salah satu poinnya tuh ternyata ya mereka punya sama kayak karakter orang lain, ada yang pemarah, ada yang pencemburu, misalkan ada yang humornya juga tinggi gitu. Ya hal-hal lucu kayak semisal tadi ketika kita lagi ngumpul bareng penyandang disabilitas khususnya tunanetra, waktu itu saya jadi volunteer. Ketika di situ ada kopi gelas gitu, lalu kemudian
ada yang kadepak gitulah, kopinya itu tumpah terus rame, weh saya nu ngadepak eta si bapak iya ya, kata yang satu laginya juga kumaha jiga nu nyubi wae jadi tunanetra gitu. Nah maksudnya hal-hal yang asalnya kita itu menganggap menyebut dia penyandang disabilitas itu sungkan atau bagaimana, tapi pada kenyataannya ada juga kok orang-orang yang memang sudah menerima dan tidak keberatan untuk itu, karena konteksnya ya sudah kenal juga, tidak untuk menghina. Di sisi lain juga ada yang memang saya pernah punya ya, karena sudah kenal kedekatan gitu dengan tunanetra, menceritakan. Ada juga ya saya kenal sama waktu itu mau itu bapak-bapak ataupun anak-anak penyandang disabilitas tunanetra, karena sudah dekat saya menanyakan seperti sejak kapan tunanetra, karena apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya dapatkan mungkin karena ada kedekatan khusus, sehingga dia juga untuk menceritakan hal itu luas gitu atau terbuka. Yang paling menarik adalah ketika ya ada bapak-bapak dia tunanetra, terakhir atau pengalaman visual terakhirnya itu ketika usia 5 tahun, dia sudah baru 5 tahun, dan itu gerakan bibinya ketika batuk kan nah visual ini yang masih dia ingat bagaimana bibinya seperti itu, sehingga ketika dia batuk pun melakukan hal yang sama. Oh batuk, karena kan hal-hal yang sifatnya gestur bagi tunanetra kan harus diajarkan. Contoh ketika ngobrol ada yang karena dia tidak tahu gestur terus kayak gini tungkul, jadi kayak yang dimarahin, tidak luas. Nah hal-hal itu bisa dilakukan oleh kita, kayak jalan harus bungkuk, itu kan imitasi hasil visual, membenarkan rambut. Nah kerap kali memang hal-hal seperti itu tidak diakses oleh penyandang tunanetra, sehingga harus diajarkan. Nah yang ketika saya menanya itu, oh ternyata visual terakhirnya usia 5 tahun ketika batuk harus seperti ini. Jadi memang banyak hal yang berubah ketika saya terjun ke pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa ini, melihat pada prinsipnya penyandang disabilitas itu bukan orang yang harus dikasihani, lalu kemudian bukan pula orang yang terlampau diagung-agungkan. Pada prinsipnya kita ya setara, dan bagi saya setara itu terlihat bisa ditilai oleh diri sendiri, bagaimana pikiran kita atau hati kita melihat seperti itu. Kerap kali kan apa yang dikatakan dengan yang dirasakan kontradiktif gitu. Cuma saya mencoba dan terus untuk tidak merasa bangga bahwa saya bukan disabilitas. Di sisi lain juga saya tidak menganggap bahwa disabilitas itu sebuah kondisi yang kasihan atau menderita gitu. Toh pada prinsipnya kebahagiaan milik semua tanpa diukur oleh apa yang dimiliki, seperti itu sih. Kalau untuk apa keinginan penyandang disabilitas terhadap masyarakat atau perilaku masyarakat, sebenarnya karena saya bukan penyandang disabilitas juga, tapi jadi saya tidak berhak untuk menjadi perwakilan atau ya, cuma karena saya terjun di dunia penyandang disabilitas, juga punya beberapa pengalaman bergaul dengan penyandang tunanetra, yang saya tahu prinsip
kalau di bahasanya konstitusi sih kan ada ya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, prinsipnya kesetaraan, selalu kesetaraan atau inklusif. Konsep setara itu memang banyak orang yang menganggap tetap tidak bisa setara. Cuma yang saya yakini, keinginan penyandang disabilitas itu lebih kepada hak atau akses yang bisa dia dapatkan. Contoh kecil misalkan, kerap kali seseorang tidak bisa masuk perguruan tinggi karena kondisi kedisabilitasannya. Atau misalkan dia tidak bisa mengakses tempat umum, baik itu mall, perpustakaan kota, restoran dan sebagainya, karena kursi roda, dia pengguna kursi roda. Nah, hal-hal itu yang mereka tuntut. Kenapa? Karena mereka sebagai warga negara juga berhak untuk mengakses tempat itu, berhak untuk mengakses pendidikan, dan berhak juga untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Yang saya yakini pada prinsipnya hal-hal yang tidak menjatuhkan martabat sebagai manusianya. Kerap kali memang banyak contoh teman dekat saya, jadi saya satu angkatan dengan penyandang disabilitas tunadaksa, dia pengguna kursi roda dan memiliki hambatan motorik cerebral palsy. Dia itu daftar kuliah itu bukan ke jurusan saya, bukan ke jurusan pendidikan khusus, dia daftar ke jurusan lain. Cuma karena dia penyandang disabilitas sehingga dia dipindahkan ke jurusan pendidikan khusus. Pun adik-adik tingkat saya juga mengalami hal yang sama. Pihak kampus seperti semena-mena memindahkan itu, padahal pemilihan prodi itu kan atau jurusan sesuai minat. Cuma dianggap tidak akan bisa, lalu dipindahkan ke jurusan pendidikan khusus. Bagi saya itu kan salah satu perbuatan yang diskriminatif. Meskipun entah saat ini saya melihat juga ada yang seperti di jurusan seni rupa, ada yang tuli, lalu kemudian di jurusan sejarah katakanlah ada yang tunanetra. Itu sudah mulailah, tidak ada pembatasan. Cuma kembali lagi, ini kan harus terus dikawal, dalam artian diperhatikan, jangan sampai hanya sebatas momentum saja atau diberikan ketika diminta gitu. Ini harus menjadi kesadaran lah bahwasannya penyandang disabilitas punya hak yang sama terhadap akses-akses yang memang bentuknya adalah akses umum atau bagi seluruh warga negara. Seperti itu kalau yang saya yakini. Ya, kalau yang saya ketahui, pemerintah memang termasuk Indonesia termasuk salah satu yang bisa dikatakan aware atau mulai peka terhadap isu-isu penyandang disabilitas. Salah satunya ya punya undang-undang khusus tentang penyandang disabilitas, lalu kemudian sedang membentuk komisi disabilitas, Komnas gitu, Komisi Nasional Disabilitas. Lalu sekolah-sekolah atau adanya peraturan baik bersifat pusat ataupun kota, kabupaten, provinsi yang mengharuskan sekolah-sekolah reguler atau sekolah-sekolah umum itu menerima anak, mau itu anak penyandang disabilitas ataupun tidak. Secara regulasi sebetulnya sudah ke arah sana, sudah ada mulai melek. Hanya saja ya kembali lagi, kalau berbicaranya tentang pemerintah selalu ada hambatan di teknisnya gitu, teknisnya belum merata dan sebagainya.
bantuan-bantuan seperti halnya setiap perusahaan harus mempekerjakan penyandang disabilitas, jadi rasionya ada berapa persen penyandang disabilitas itu harus. Lalu NGO dan sebagainya sebetulnya memang banyak sudah mulai aware, hanya saja kembali lagi teknisnya masih harus terus semangat, atau api semangatnya masih harus terus dijaga agar tidak padam. Perihal tentang perbuatan, kerap kali label atau ya label perihal si A ini penyandang disabilitas, itu kerap kali label itu yang menjadi batasan atau berpengaruh terhadap perlakuan kita. Kalau saya meyakini dalam konteks sosial pergaulan itu label penyandang disabilitas itu lebih baik dihapuskan. Jadi tidak ada katakanlah si tunanetra, si tunarungu. Kalau dalam konteks sosial bergaul mah ya biasa aja gitu. Tidak serta-merta dia tunanetra maka harus lebih dibagaimanakan ketika bergaul. Kalau mau bercanda ya bercanda, karena kan banyak juga kalau udah dekat tuh ya justru bercanda ya. Kalau zaman sekarang mah dark joke gitu. Toh pada prinsipnya manusia ya ada humornya juga karakternya gitu. Cuma memang hal-hal yang sifatnya menyinggung atau ketersinggungan kan emang biasnya Kang, dalam artian bisa jadi ke si A tersinggung, ke si B tersinggung. Contoh kecil, ada si A dan si B. Kedua-duanya katakanlah orang dengan hambatan pendengaran yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Si A ini terjadi ada yang tidak mau disebut tunarungu, maunya tuli. Tapi si B mau disebut tunarungu, mangga, tuli mangga. Nah, jadi perihal ketersinggungan kerap kali, nah ini yang menjadi masalah ketika kita melabel, akhirnya menganggap semuanya seperti itu. Kalau kata dosen saya tuh misalkan gini, ciri-ciri tunanetra dari dalam keilmuan, misalkan ciri-ciri tunanetra mudah tersinggung, lalu kemudian rasa ingin tahu yang tinggi dan sebagainya. Itu lebih kepada karakter manusia. Toh ada juga tunanetra yang tidak tersinggungan. Jadi kadangkala kita tuh memang cenderung melihat labelnya lalu mengaitkan dengan kedisabilitasannya, padahal itu mah pribadinya saja, as a human seperti itu. Jadi ya tadi yang lucunya kan ulah ngomong gitu di sisi etama tersinggung itu kan tidak ada kaitannya dengan dia tunarungu atau tidak. Sebetulnya ada juga dia tadi tunanetra yang akan marah ketika maneh mah buta, tapi dilihat mungkin kalau sudah kenal atau orangnya itu dalam konten jokes itu tidak masalah gitu. Cuma pada prinsipnya memang yang pasti menyakitkan adalah tindakan-tindakan diskriminatif. Contoh kecil seperti ada misalkan mau datang ke bank, menjadi nasabah bank, dia tunanetra, tidak bisa mengakses tanda tangan, tidak bisa menggunakan sidik jari lah atau apa misalkan tekniknya. Nah itu yang akan membuat dia mungkin tersinggung, karena menjadi nasabah bank itu hak dia untuk mengakses, tetapi kenapa tidak ada cara lain selain tanda tangan misalkan dengan sidik jari kah atau apa. Contoh lain ya tadi mentang-mentang dia misalkan ada gangguan motorik lalu ingin mengambil jurusan
fotografi katakanlah, dia langsung ditolak, tidak bisa mengikuti fotografi. Padahal di era yang sekarang ya ada tripod, teknologi yang anti shaking, maksudnya banyak teknologi yang bisa menghilangkan kedisabilitasannya. Tapi perlakuan masyarakat yang ke arah masih cenderung memandang atau stigmanya, si ieu mah moal bisa, si itu mah moal bisa. Makanya saya juga sama teman-teman pengajar kerap kali dalam memandang kondisi anak untuk setting pembelajaran itu tidak terlalu melihat label, karena khawatirnya menjadi underestimate ke anaknya. Contoh misalkan ini anaknya katakanlah tunagrahita, akhirnya kita dengan membawa background akademisinya, teori tunagrahita itu tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa ini, akhirnya kita tidak mengusahakan agar anak ini bisa. Padahal belum tentu tidak bisa seperti itu sih. Ya saya karena orang awam banget yang terjun ke dunia ini, jadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sendiri ataupun titipan orang lain yang menanyakan gitu. Kayak semisal pernah menanyakan bagaimana konsep cantik atau tampan bagi anak-anak. Waktu itu saya nanya ke anak-anak SMP yang tunanetra itu bagaimana. Sebetulnya ini akan relevan ketika yang menjawab tunanetra pastinya ya, keterwakilan. Cuma ya saya menjawab aja, ini pernah nanya karena dan dijawabnya ya ada yang dari suara dan juga ada yang dari cara bicara, dalam artian kalau belibet-belibet itu memang mengundang tawa. Lalu kalau bahasanya lugas, intonasi atau nadanya dalam gitu, terkesan atau terimajinasikan dari auditori itu tampan, gagah dan sebagainya. Lalu saya pernah menanyakan juga ke anak SMP itu bagaimana mereka bermimpi, apakah menjadi melihat atau enggak gitu. Lalu bagaimana mimpi basahnya. Prinsipnya memang ya mereka, jadi mimpi itu kan kayak semacam pengalaman dari hidupnya gitu yang tergambarkan dalam tidurnya. Jadi memang mereka juga ketika mimpi tuh, saya nanya ke anak itu tuh ya mendengar suara, misalkan ketemu di sekolah dengan orang, membicarakan apa, tapi nggak jadi Joel bisa ngelihat warna lalu bentuk gimana, karena pengalaman itunya pun tidak ada gitu. Dan ada seperti hal-hal, saya pernah menjadi juri, waktu itu menjadi juri baca puisi anak tunanetra yang memang membacakannya itu menggunakan braille, lalu intonasi dan sebagainya juga sesuai. Hanya saja ketika menanyakan, contoh misalkan lembayung kuning seolah mengajakku bicara, nah lembayung kuning itu bagaimana, kan itu hal-hal imajinatif yang didapat dari visual. Nah sedangkan mereka tidak mendapatkan itu. Jadi kerap kali memang yang saya dapatkan kehidupan anak-anak itu pas nanya ya bagaimana mimpi, bagaimana jatuh cinta, pada prinsipnya memang dari indera atau pengalaman hidup kesehariannya. Seperti itu aja sih ya. Sebetulnya sekarang tuh saya jadi dengan teman-teman punya harapan untuk membuat sebuah lembaga yang betul-betul sesuai dengan apa yang kita yakini perihal pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Hal yang mendasar yang pertama, kerap kali
anak-anak penyandang disabilitas itu dari sekolah kembali ke sekolah, dalam artian udah lulus sekolah tuh udah tidak ada keterampilan yang marketable gitu, yang bisa dijual. Nah, salah satunya kita sama teman-teman juga pengen ke arah hal-hal pembelajaran atau pendidikan yang sifatnya vokasional, tapi dengan teknis home visit atau pembelajaran individual. Di sisi lain juga ini tuh sebagai jalan atau cara kita berprofesi agar tidak serta-merta hanya menjadi pegawai atau ya PNS atau ASN, juga tidak hanya jalur lari ke sekolah formal. Akhirnya kita membuat sebuah komunitas yang cita-citanya untuk menjadi lembaga penyedia jasa layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Teknisnya itu home visit ke rumah-rumah. Perihal ijazah sebetulnya kita tidak ke arah sana, hanya saja memang ada beberapa kenalan yang bisa menyediakan ijazah kesetaraan seperti paket C seperti itu. Cuma semangat teman-teman itu lebih kepada prinsipnya yang utama adalah family base atau pembelajaran bersumber daya keluarga, karena kita yakin keluarga tuh organisasi terkecil yang memiliki faktor terbesar terhadap tumbuh kembang anak. Jadi pembelajaran itu ya pendidikan tidak bisa langsung diakses lewat sekolah-sekolah formal, bahkan non formal, tapi ya dari keluarga dulu aja. Jadi keluarga yang harus diintervensi bagaimana menyediakan pengalaman untuk si anak, mensupport si anak dan sebagainya. Dan alhamdulillah udah berjalan. Sebetulnya kalau pengalaman visit teman-teman itu udah pada lama, udah ada yang dari 2016-an. Tapi mulai merencanakan untuk membuat komunitas atau institusi atau lembaga itu sekarang-sekarang biar oke secara keprofesian. Ya, kalau harapan sendiri untuk pribadi khususnya berharap jadi pribadi yang lebih bijaksana, dalam artian benar-benar tidak menilai seseorang secara fisik atau looks-nya bagaimana, juga menjadi pribadi yang terus mau disebut berjuang mungkin, atau ya tidak pantang menyerah lah, intinya pantang menyerah terhadap kondisi baik itu di ranah pribadi ataupun lingkungan pendidikan khususnya penyandang disabilitas. Selanjutnya ya terhadap masyarakat juga yang lebih tidak diskriminatif, dalam artian tidak punya pemikiran atau mengkorelasikan segala sesuatu dengan apa yang dilihat secara penampilan gitu. Toh pada prinsipnya semua manusia itu memang beraneka ragam, sidik jari berbeda-beda, karakter berbeda-beda. Lebih menerima, lebih baik, khususnya pandangan terhadap penyandang disabilitas tentu tidak diskriminatif, tapi dalam artian kerap kali di hati dan pikiran kan cuma orang itu yang tahu, lebih inklusif gitu, atau tidak menganggap bahwa penyandang disabilitas itu harus dikasihani atau harus diagung-agungkan juga gitu. Atau pada prinsipnya semua manusia sama juga. Dan untuk teman-teman ya yang sekarang di GUIN, mudah-mudahan ya bersabar dan bersemangat, juga optimis, memegang prinsip
bahwasannya menjalani hidup dengan tidak menjadi PNS pun bukan sebuah dosa yang besar. Toh banyak juga orang-orang yang hidupnya baik, bahagia, tidak menjadi PNS. Bukan dalam artian PNS tidak bahagia gitu. Cuma saya menganggap dengan menjadi lulusannya pendidikan khusus ataupun sarjana-sarjana pendidikan nggak harus kok jadi PNS dan nggak harus juga menjadi pegawai negara. Kita bertanggung jawab atas kehidupan diri sendiri tanpa merugikan orang lain. Quotes, ya jalani hidup dengan berjalan.